Selanjutnya Pak Nur enggak ya? Pak Nur Muhammad. Virtual. Oh enggak. Ya sudah. Sekarang giliran yang virtual. Tadi yang daftar awal adalah Bang Andreas. Silakan Bang Andreas. Terima kasih Pak Fikri, pimpinan sidang, pimpinan rapat, teman-teman Komisi 10, kemudian juga para narasumber kita yang kita hormati, Pak Dirjen GTK, kemudian juga Pak Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ini tim yang lengkap, bagus untuk topik yang ya sangat-sangat aktual dan berkaitan langsung dengan urusan ASN, khususnya honorer, tenaga honorer. Saya izin cerita sedikit, flashback sedikit, karena nama saya Andreas Parera, saya dari fraksi PD Perjuangan, dapil NTT 1. NTT 1 itu Flores, Lembata, dan Alor. Di Komisi 10 baru periode ini, tapi saya mengikuti urusan yang berkaitan dengan tenaga honorer ini sejak periode yang lalu, sejak awal pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Karena ketika masuk periode pemerintahan Pak Jokowi, salah satu dari program Nawacita itu adalah reformasi birokrasi dan aparatur negara. Di bulan-bulan awal di partai maupun di fraksi, kami sering menerima tenaga-tenaga honorer, organisasi tenaga honorer dari berbagai macam instansi, juga dari berbagai macam daerah. Saya hitung mungkin lebih dari 30 organisasi dan tenaga honorer yang pernah kami terima baik di partai maupun di fraksi, juga di balik pada periode yang lalu. Sehingga saya cukup intensif mengikuti ini, dan kesan apa yang saya dapat dari penjelasan hari ini, boleh saya katakan bahwa kita sudah mempunyai peta jalan. Tadi penjelasan dari Pak Deputi, Pak Dirjen dari Kementerian PAN, kita sudah mempunyai peta jalan menuju apa yang harus kita lakukan. Meskipun ini belum kelihatan benar nih. Tapi persoalannya ini kami juga sering, tadi terakhir Ibu Ilisa menyampaikan pengalaman sebagai anggota DPR di daerah. Ketika kita kunjungan ke daerah, masalah ini adalah salah satu masalah yang paling sering dikemukakan di dalam berbagai macam pertemuan dengan masyarakat, khususnya dengan tenaga-tenaga PNS yang honorer ini. Mereka selalu mengeluhkan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Saya mendapat kesan satu hal bahwa ini periode pertama maupun periode kedua dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah periode cuci piring. Harus menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan tenaga honorer yang merupakan tumpukan-tumpukan dari persoalan-persoalan sebelumnya. Masalahnya yang kalau kelihatan siapa yang mengangkat tenaga honorer, siapa yang harus kemudian memberikan legitimasi menjadi PNS. Kenapa? Karena ini memang ketika mereka diangkat jadi tenaga honorer di daerah, ini dengan harapan suatu saat menjadi tenaga PNS. Ini adalah janji yang disampaikan ketika tenaga-tenaga honorer itu, baik guru maupun tenaga honorer dari instansi yang lain, itu selalu dijanjikan bahwa suatu saat mereka menjadi PNS. Saya juga tahu bahwa pengangkatan ini di daerah banyak yang pengangkatan memang karena kebutuhan, tapi juga banyak yang karena politis dan KKN. Sehingga kemudian terjadi tumpukan jumlah tenaga honorer yang begitu besar, dari segi jumlah, tapi dari segi kebutuhan dan dari segi tadi yang teman-teman sampaikan soal distribusinya, soal kompetensinya, memang banyak hal yang menjadi tanda tanya dan persoalan di situ. Sehingga
masalah tenaga honorer saya paham sangat complicated. Bagaimana negara harus menyelesaikan persoalan ini dalam waktu yang, ya kalau mau bilang periode pemerintahan, seharusnya periode ini harus selesai dengan urusan tenaga honorer ini. Artinya harus ada jalan keluar. Nah, pertama pertanyaan sekaligus saran. Pertanyaannya, apakah kita, artinya negara ini mempunyai kalau tadi istilahnya Ibu Hetiva platform, saya pakai istilah big data yang berkaitan dengan, ya khusus kalau karena kita di Komisi 10 berkaitan dengan guru-guru honorer yang berkaitan dengan kebutuhan, yang berkaitan dengan kompetensi, yang berkaitan dengan ya sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Kalau tidak ada, kita harus perlu punya itu, dan kita harus punya data yang berkaitan dengan guru-guru honorer, dengan big data yang berkaitan dengan guru-guru honorer. Saya melihat bahwa di Kemdikbud itu, ketika kita bicara soal PIP, big data dari Kemdikbud itu sudah cukup bagus gitu. Tapi apakah ini juga terjadi pada guru-guru honorer atau guru dan guru-guru honorer yang ada di seluruh wilayah di Republik ini? Yang berikut, hal yang berkaitan dengan ya tadi sudah ada jalan keluar, paling tidak di dalam sistem rekrutmen yang periode yang lalu tidak selesai pembahasan revisi undang-undang ASN di Balik. Nah, saya mendapat kesan ketika itu persoalannya adalah, kebetulan karena saya di Balik pada periode yang lalu, karena keuangan negara, dan saya kira di sini ada Dirjen Anggaran di sini bisa memberikan gambaran tentang itu. Tapi sekarang revisi itu akan dilakukan, artinya sudah ada lampu hijau dari Menteri PAN bahwa revisi itu akan dilakukan, dan ini harus selesai sekarang, dalam arti bahwa di dalam revisi ASN, undang-undang ASN ini, hal yang menyangkut tenaga honorer ini harus selesai. Dan saran saya, ke depan kita tidak punya lagi yang namanya tenaga honorer. Di dalam undang-undang ASN itu, yang namanya mereka yang bekerja di pemerintahan itu adalah PNS dan tenaga P3K, sehingga tidak ada tenaga honorer lagi. Dan stoplah rekrutmen yang berkaitan rekrutmen yang namanya honorer, sehingga kita ke depan ya kita tidak punya lagi honorer, tapi kita hanya punya dua, yaitu PNS dan P3K, sehingga jelas statusnya dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap mereka, dan siapa yang harus memberikan gaji pada mereka. Dalam hal ini saya kira di dalam undang-undang ASN yang akan direvisi ini harus tegas, jelas, sehingga kemudian kita ke depan tidak berbicara lagi hal yang sama seperti apa yang sekarang kita bahas ini. Kemudian yang berkaitan dengan tadi ada pembahasan yang berkaitan dengan BOS Plus. Saya kira ini juga satu lampu hijau, hal yang baik, paling tidak penyelesaian dalam proses menuju pada hasil akhir dari revisi undang-undang ASN tadi. Tapi saya kira ini juga suatu lampu hijau yang baik, bahwa dengan dana BOS ini kita bisa menggunakan untuk atau guru-guru kepala sekolah bisa menggunakan untuk kepentingan tenaga honorer ini. Nah, mohon dijelaskan lebih detail yang berkaitan dengan BOS Plus ini, sehingga ketika kami ke daerah nanti kami bisa sampaikan kepada konstituensi kami berkaitan dengan BOS Plus ini. Kemudian hal yang juga penting di dalam pembahasan di dalam rapat kita hari ini, bahwa perlu ada kesimpulan dan rekomendasi yang jelas yang berkaitan dengan tenaga P3K yang sudah lolos dan sampai sekarang belum memperoleh NIP dan belum memperoleh tunjangan. Nah, ini harus ada kesimpulan bahwa mereka harus memperoleh segera mungkin, bahwa mereka sudah lulus, karena itu mereka berhak untuk memperoleh NIP dan berhak untuk memperoleh imbalan, memperoleh gaji sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira
ini perlu menjadi kesimpulan di dalam rapat ini, sehingga teman-teman kita di daerah yang sudah lolos ini, ya ini tidak PHP terus. Mereka sudah berjuang habis-habisan untuk lulus dalam tes untuk P3K, dan seharusnya juga mereka sesegera mungkin memperoleh haknya, memperoleh tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu Pak Ketua, pandangan dan saran saya, dan sampaikan salam pada terutama kawan saya, senior saya, Pak Menteri PAN RB, karena beliau harus bertugas dan kemudian bertanggung jawab untuk menyelesaikan juga reformasi birokrasi yang saya kira juga tidak mudah, tapi ini adalah tanggung jawab beliau untuk ikut menyelesaikan, dan inilah waktu, inilah periode untuk mereformasi birokrasi dan aparatur negara kita. Terima kasih. Terima kasih.